Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di Itali Madin Channel. Di sini saya akan membahas pembahasan tryout pertama di grup belajar lanjutan dari video sebelumnya. Di video ini ada beberapa soal, yaitu soal nomor 27 sampai nomor 35 yang ada di tryout pertama, yaitu 15 Maret 2021. Oke, langsung saja soal nomor 27. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan bilangan adalah: A. Selisih dua bilangan irasional belum tentu menghasilkan bilangan irasional. Nah, dari sini kita harus tahu dulu apa itu bilangan irasional dan bilangan rasional. Jadi kalau bilangan rasional itu bisa dijadikan dalam bentuk pecahan, misalkan 5/2, 7/3. Namun kalau bilangan irasional itu tidak bisa dijadikan dalam bentuk pecahan biasa. Nah, biasanya itu dalam bentuk akar, atau kalau bentuk desimal itu desimalnya angkanya tidak ada polanya. Nah, di sini kita contohkan yang bentuknya dalam bentuk akar. Misalkan akar 7. Nah, selisih akar 7 min akar 7. Akar 7 bilangan irasional. Kemudian akar 7 ini juga bilangan irasional. Nah, kalau dikurangi itu sama dengan 0. 0 itu adalah bilangan rasional karena bisa dijadikan dalam bentuk pecahan. Misalkan 0 per A, itu kan hasilnya 0. Atau 0 per apapun itu hasilnya adalah 0. Jadi 0 ini adalah bilangan rasional. Jadi selisih dua bilangan irasional belum tentu menghasilkan bilangan irasional. Contohnya ini, irasional dikurangi irasional menghasilkan rasional. Berarti pernyataan yang A benar. Namun tidak semua dalam bentuk akar itu adalah irasional. Misalkan akar 9 itu kan 3. Nah, 3 itu adalah bilangan rasional. Oke, yang A ini berarti benar. Namun kita harus cek dulu supaya tahu pengertian dari opsi-opsi selanjutnya. Yang B, bilangan 0 dinamakan elemen identitas pada perkalian, ya. Jadi identitas pada perkalian itu bukan 0 namun adalah 1. Jadi apapun kalau dikalikan 1 itu hasilnya adalah apapun. Jadi identitas perkalian itu adalah 1. Yang B salah. Dan yang C, himpunan bilangan bulat positif tertutup hadap operasi pengurangan. Contohnya, himpunan bilangan bulat itu 5 kemudian dikurangi, karena ini operasi pengurangan, dikurangi bulat positif 7. Nah, 5 dan 7 itu adalah sama-sama bulat positif. Nah, ini menghasilkan min 2. Min 2 itu bilangan bulat negatif. Jadi pernyataan ini salah, ya. Jadi kalau tertutup itu jadi hasilnya di sini juga bilangan bulat positif juga karena himpunannya bilangan bulat positif. Berarti yang C salah. Oke. Kemudian yang D, selisih dua bilangan rasional belum tentu menghasilkan bilangan rasional. Nah, kita cek. Bilangan rasional itu tadi kan bilangan yang bisa dijadikan dalam bentuk pecahan biasa. Misalkan 2/5 ditambah dengan 3/2 sama dengan kan ini 19/10. Jadi semua bilangan pecahan kalau ditambahkan itu hasilnya itu adalah selalu bisa dijadikan dalam bentuk pecahan. Nah, berarti yang D ini harusnya selalu menghasilkan bilangan rasional. Jadi D salah. Kemudian yang E, bilangan E plus 2 merupakan bilangan rasional. E itu adalah eksponensial yang nilainya itu adalah 2,7182818. Nah, ini tidak bisa dijadikan dalam bentuk pecahan biasa atau di sini tidak ada polanya, ya. Jadi E itu adalah irasional. Jadi E ditambah ditambah 2 juga merupakan bilangan irasional. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, next nomor 28. Ini adalah transformasi geometri. Bayangan titik P 5,-6 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan min 4 adalah. Nah, kalau ada titiknya seperti ini berarti kita langsung mentransformasikan titiknya. 5,6 dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis
Y sama dengan min X. Jadi kalau Y sama dengan min X itu dibalik dan dikalikan min. Jadi ini dibalik min 6 dibalik ke sini jadi 6, min 5. Ya, dibalik dan dikalikan min. Kemudian direfleksikan lagi terhadap X sama dengan min 4. Nah, karena X sama dengan min 4 tuh rumusnya adalah 2K min X, Y. K-nya itu adalah min 4, jadi 2 dikali min 4 dikurangi dengan X-nya 6, min Y, min 5. Jadi Y-nya tetap, Y. Nah, itu sama dengan 2 dikali min 4 itu adalah min 8 dikurangi 6 adalah min 14, min 5. Jadi jawaban yang tepat nomor 28 adalah yang E. Nomor 29, diketahui H adalah garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 2X min 3 pada titik 1, min 4. Titik potong garis H dengan sumbu X adalah, jadi kita cari persamaan garis H dulu, atau persamaan garis singgung itu adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y itu adalah Y dengan titik potong sumbu X, jadi Y-nya nanti adalah 0, kemudian Y1-nya itu adalah min 4, kemudian MM itu adalah gradien, X itu adalah yang akan kita cari, min X1, X1-nya itu adalah 1, karena melalui pada titik 1, min 4. Nah, di sini kita harus mencari nilai M dulu. M itu adalah gradien. Gradien bisa dicari dengan cara menurunkan pertama dari fungsinya. Jadi M sama dengan turunan pertama dari fungsinya. X pangkat 3 diturunkan jadi 3X kuadrat, min 4X kuadrat diturunkan jadi min 8X plus 2X diturunkan jadi 2, min 3 diturunkan jadi 0. Nah, dari sini kita bisa mensubstitusikan X-nya itu adalah 1. Jadi kalau X-nya 1, 3 dikali 1 kuadrat min 8 dikali 1 ditambah dengan 2, M-nya adalah min 3. Nah, ketemu M-nya min 3, kita masukkan ke sini. Y-nya itu adalah 0 karena titik potong garis H dengan sumbu X. Jadi kalau titik potong dengan sumbu X itu Y-nya 0 dikurangi dengan Y1-nya min 4 sama dengan M-nya min 3, X-nya kita cari min 1, X1-nya 1. 0 ditambah 4 adalah 4 sama dengan min 3X plus 3. Nah, dari sini ketemu X-nya adalah min 1/3. 4 dikurangi 3, 1 dibagi min 3, min 1/3. Jadi titik potongnya adalah min 1/3, Y-nya tadi adalah 0. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 30. Bayangan garis Y sama dengan 5X plus 4 oleh rotasi 0,90 derajat adalah, nah di sini bisa memakai cara langsung atau bisa memakai cara matriks. Nah, saya di sini akan menggunakan pakai cara matriks. X aksen, Y aksen sama dengan, kalau rotasi itu rumusnya seperti ini. Jadi cos alfa cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikali dengan titiknya, karena titiknya di sini itu adalah belum diketahui, jadi kita misalkan X sama Y. Kemudian X aksen, Y aksennya itu sama dengan cos 90 itu 0, min 9 sin 90 adalah min 1, sin 90 adalah 1, cos 90 adalah 0 dikali dengan X, Y. Jadi hasilnya 0 dikali X itu 0, min 1 dikali Y adalah min Y. 1 dikali X adalah X, ditambah 0 dikali Y adalah 0, jadi Y. Nah, dari sini kalau X aksen sama dengan min Y, jadi diketahui bahwa Y sama dengan min X aksen. Kemudian Y aksen sama dengan X, jadi X sama dengan Y aksen. Nah, di sini intinya kita mencari X dan Y-nya. Nah, X dan Y-nya sudah kita temukan, jadi tinggal kita substitusikan ke persamaannya. Y sama dengan 5X plus 4, Y-nya kita ganti min X aksen, min X aksen sama dengan 5, X-nya kita ganti Y aksen plus 4. Jadi min X aksennya ini kita pindah ruas, aksennya saya hilangkan, jadi 5Y plus X plus 4 sama dengan 0. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B.
Oke, next soal nomor 31. Persamaan bayangan garis 2y min 5x plus 7 sama dengan 0 oleh translasi 3, min 2 adalah. Nah, dari sini intinya kita mencari x dan y-nya, kemudian nanti kita substitusikan seperti itu. Nah, karena x dan y-nya belum diketahui, jadi kita misalkan x, y, karena translasi, kalau translasi itu kan berarti ditambah atau digeser, jadi x plus 3, y min 2. Nah, ini jadi x aksen dan y min 2 nya itu jadi y aksen. Kalau x plus 3 itu x aksen, kita mencari x nya, jadi x nya itu adalah x aksen min 3, kemudian y min 2 adalah y aksen, jadi y nya saja itu adalah y aksen plus 2. Nah, ketemu x dan y nya, kita substitusikan ke persamaan. 2 y aksennya, y nya kita ganti dengan y aksen plus 2 min 5, x nya kita ganti x aksen min 3 plus 7 sama dengan 0. Kemudian aksennya saya hilangkan, tinggal 2y, di sini min 5x, 2 dikali 2 4, dikurangi 5 dikali min 3, 15, jadi 19 ditambah 7 adalah plus 26. Jadi persamaan bayangannya adalah 2y min 5x plus 26 sama dengan 0. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 32. Median dari data sesuai gambar di atas adalah. Nah, kalau seperti ini kita langsung masukkan saja. Rumusnya median itu adalah tepi bawah kelas plus setengah n min frekuensi kumulatif sebelum per frekuensinya dikali dengan C. C itu adalah lebar kelas, N itu adalah banyaknya atau jumlah frekuensi. Kita mencari letaknya dulu. Jadi setengah N ini adalah N nya kita hitung 2 ditambah 6 ditambah 10 tambah 18 tambah 44 tambah 90 ditambah 10 itu adalah 120. Jadi setengah dikali 120 adalah 60. Nah, setelah kita ketahui letaknya, berarti kita menentukan batas bawahnya. Jadi batas bawahnya itu yang 2 ditambah 6 kan 8 ditambah 10 masih 18 ditambah 18 36 tambah 4 berarti kan 60 ada di sini. Nah, ada di interval ini ya. Jadi kalau batasnya itu adalah 61 sampai 70, jadi tepi bawahnya adalah 61 dikurangi 0,5 adalah 60,5 plus setengah N nya tadi adalah 60 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum. Jadi sebelum kelas ini itu berapa frekuensinya, kita total dari 2 sampai 18 ini adalah 36 per frekuensi kelasnya itu adalah 44. Karena kelasnya tadi di sini dikali dengan lebar kelas 21 sampai 30 itu adalah 10 ya. 21 sampai 30 ada 10. Kemudian dari sini langsung kita kalikan saja. Jadi 60,5 ditambah ini 60 dikurangi 36 per 44 dikali 10 itu adalah 5,45. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 65,95. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 33. Ini mencari modus dari data sesuai gambar di atas adalah. Ini adalah grafik frekuensi kumulatif. Jadi bisa kita buat tabelnya dulu seperti ini. Nah, ini frekuensi kumulatifnya kan 2, 8, 18, ini 36, 80, 110, 120. Jadi saya tuliskan seperti ini. Kemudian frekuensinya itu berarti di sini 2, 8 dikurangi 2 itu 6, 18 dikurangi 8 10, 36 dikurangi 18 itu 18, 80 dikurangi 36 44, 110 dikurangi 80 30, 120 dikurangi 110 adalah 10. Karena frekuensi kumulatif itu adalah akumulasi dari atau penjumlahan dari frekuensi sebelumnya gitu ya. Kemudian kita mencari interval kelasnya. Untuk yang frekuensinya 2 enaknya di sini aja. Untuk yang frekuensinya itu 8 itu adalah 31 sampai 40. 31 sampai 40 ini adalah
di sini tuh tepi bawahnya kelas yang ini gitu kan. Kalau 50,5 itu tepi bawahnya kelas yang 8. Nah, diperoleh seperti ini. Kemudian kita masukkan ke rumus modus. Modus itu adalah tepi bawah kelas modus ditambah dengan D1 per D1 plus D2 dikalikan dengan C. Nah, tepi bawah kelas modus, di sini kita mencari kelas modusnya ada di yang 44 di 80 sini ya. Ya, di sini itu adalah kelas modusnya. Jadi tepi bawahnya, karena batas bawahnya itu 61, jadi tepi bawahnya 61 dikurangi 0,5 adalah 60,5 ditambah dengan D1. D1 itu adalah selisih dari frekuensi sebelumnya. 44 dikurangi 18 itu adalah 26. Per D1-nya juga 26, D2-nya adalah 44 dikurangi 30, selisih pada suku berikutnya. Jadi 44 dikurangi 30 adalah 14 dikali dengan lebar kelas 21 sampai 30 itu ada 10. Kemudian tinggal 60,5 ditambah dengan 6,5 sama dengan 67. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 34, hasil dari min 5x plus 2 kuadrat adalah bisa min 5x plus 2 dikali dengan min 5x plus 2, atau kita pakai ini A plus B pangkat 2 itu sama dengan yang depan dikuadratkan ditambah dengan 2 dikali depan dikali belakang, 2AB ditambah dengan yang belakang dikuadratkan. Jadi min 5x dikuadratkan adalah 25x kuadrat, 2 dikali min 5x adalah min 10x dikali 2 adalah min 20x ditambah dengan 2 dikuadratkan adalah 4. Jadi hasilnya yang tepat adalah yang A. Soal nomor 35, nilai maksimum Z sama dengan 5x plus 2y pada sistem ketidaksamaan yang ditunjukkan daerah yang diasir pada grafik di bawah ini adalah materi program ini ya, diketahui grafiknya. Di sini adalah daerah penyelesaiannya. Jadi kita tinggal mensubstitusikan titik-titik pojok yang ada di daerah penyelesaian, yaitu titik 0,0, 3,0 dan 4,0 serta titik ini. Ini adalah titik potong antara kedua garis ini. Jadi kita harus mencari persamaan terlebih dahulu. Misalkan ini garis 1, yang ini garis 2. Jadi persamaannya untuk garis 1 di sini 6, di sini 3. Jadi 6x plus 3y sama dengan 6 kali 3 adalah 18. Kemudian persamaan yang kedua di sini 4, di sini 4. Jadi 4x plus 4y sama dengan 4 dikali 4 adalah 16. Kemudian kita eliminasi, yang atas kita bagi 3. Jadi 2x plus y sama dengan 6. Yang bawah kita bagi 4 semua. Jadi x plus y sama dengan 4. Kemudian kita kurangkan, y-nya sama dengan y-nya habis, kemudian 2x min x itu adalah x. Jadi 6 dikurangi 4 adalah 2. Kalau x-nya 2, di sini berarti y-nya 4 dikurangi 2 adalah 2. Jadi titik potong di sini adalah 2,2. Nah, setelah kita temukan semua titik pojoknya, kita substitusikan ke fungsi objektifnya, yaitu z sama dengan 5x plus 2y. Nah, untuk yang 0,0 itu sama dengan 5 kali 0 ditambah 2 kali 0 itu adalah 0. Kemudian untuk yang 3,0, jadi 3 dikali 5 adalah 15 ditambah dengan 2 dikali 0 adalah 0, jadi hasilnya adalah 15. Kemudian untuk 0,4 di sini 0,4, jadi 0 dikali 5 adalah 0 ditambah dengan 4 dikali 2 adalah 8. Jadi 0 tambah 8 sama dengan 8. Kemudian titik potongnya tadi 2,2, 2 dikali 5 adalah 10 ditambah 2 dikali 2 adalah 4. Jadi sama dengan 14. Nah, di sini kita lihat bahwa yang maksimum itu adalah 15. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Baik, sekian dulu pembahasan tryout pertama guru belajar. Next, insya Allah akan saya adakan lagi pembahasan tryout kedua. Bagi yang ingin mempunyai filenya berupa PDF dari part 1 sampai part 5, silahkan tuliskan email di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya kirimkan filenya. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.